Selamat datang di Pesan Semesta. Ada getaran yang tak biasa di udara malam ini, seperti detak jarum jam yang tiba-tiba berhenti lalu berputar ke arah sebaliknya. Untuk kalian para Gemini, perhatikan baik-baik karena ada sesuatu yang besar sedang bergerak di balik tirai tak kasat mata. Roda nasibmu mulai berputar 180 derajat. Bukan sekadar berbalik, tetapi membalikkan segala sesuatu yang selama ini terasa berat menjadi ringan, yang terasa mustahil menjadi mungkin. Kejutan demi kejutan akan terungkap dalam bacaan ini, dan kalian akan merasakannya sebelum kata-kata selesai diucapkan. Namun ingatlah, bacaan ini adalah cermin umum yang tidak selalu mantulkan wajah setiap orang. Tidak semua pesan akan beresonansi dengan kalian, dan itu tidak apa-apa. Jadikan ini sebagai refleksi, motivasi, afirmasi, atau doa dalam perjalanan hidup, bukan sebagai kepastian mutlak yang mengikat langkah. Karena semesta selalu bicara dalam bahasa simbol, dan hanya hati yang terbuka yang mampu menerjemahkannya. Sekarang pejamkan sejenak mata batinmu. Kartu pertama akan segera membuka tabir. Kartu pertama, Asmara, Three of Cups. Untuk urusan hati, kartu Three of Cups yang muncul pertama kali membawa energi perayaan, pertemuan hangat, dan kebersamaan yang tulus. Dalam simbolisme tarot, tiga cangkir yang saling terangkat ke udara melambangkan sukacita yang dibagikan, ikatan persahabatan yang mendalam, serta momen ketika hati merasa diterima tanpa syarat. Bagi kalian para Gemini yang tengah menjalani bahtera rumah tangga, kartu ini adalah berkah yang menenangkan. B. Ia berbicara tentang adanya harmoni yang tumbuh kembali setelah masa-masa sunyi. Keberkahan tidak hanya datang dalam bentuk kasih sayang yang melimpah, tetapi juga rezeki tak terduga yang memasuki keluarga kalian melalui celah-celah kebaikan yang selama ini kalian tanam. Three of Cups mengingatkan bahwa rumah bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga sumber energi cinta yang terus mengalir jika kalian mau merayakan kebersamaan, sekecil apapun bentuknya. Namun bagi kalian yang sedang dalam ikatan pacaran, ada pesan lembut dari kartu ini untuk tetap waspada, tanpa perlu cemas berlebihan. Three of Cups kadang membawa serta energi pertemuan sosial yang ramai, dan di dalam keramaian itu, bisikan masa lalu bisa saja mencoba hadir kembali. Bukan untuk mengacaukan, melainkan sekadar menguji seberapa kokoh fondasi kepercayaan yang telah kalian bangun. Sementara bagi kalian yang sedang sendiri atau menanti belahan jiwa, kartu ini adalah tanda bahwa pintu pertemuan mulai terbuka lebar. Namun kalian diingatkan untuk tidak terburu nafsu. Nikmati setiap proses berkenalan seperti menikmati seteguk air segar, jangan ditenggak sekaligus. Dekatkan diri pada intuisi, karena cinta sejati tidak pernah datang dengan terburu-buru. Ia datang perlahan, mengalir seperti sungai, dan tiba tepat pada waktu yang paling lembut untuk kalian. Kini dari kehangatan asmara, mari kita lanjutkan perjalanan ke arah lain dari hidup kalian menuju dunia karier yang penuh gelombang pasang surut. Kartu kedua, Career, Queen of Cups. Di ranah karier dan pekerjaan, kartu Queen of Cups hadir bagaikan sosok penjaga danau yang tenang di tengah badai. Simbolismenya adalah inti dari empati, kesabaran, dan kearifan emosional yang mendalam. Queen of Cups tidak pernah memaksakan kehendak dengan suara keras, melainkan membimbing dengan kelembutan dan pemahaman yang tulus. Bagi kalian para Gemini yang belakangan merasa lelah oleh tumpukan tanggung jawab atau mungkin konflik halus di lingkungan kerja, kartu ini adalah hembusan lega yang sangat dinantikan. Ia memberi isyarat bahwa tekanan yang selama ini membelenggu pikiran kalian mulai menemukan jalan keluarnya. Bukan karena situasi berubah drastis, tetapi karena cara pandang kalian menjadi lebih jernih. Queen of Cups mengajarkan bahwa kekuatan sejati di tempat kerja tidak selalu tentang siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang mampu tetap tenang dan mengayomi ketika semua orang merasa cemas. Sebuah pintu kebangkitan akan terbuka di awal periode ini, namun bentuknya mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan. Bisa berupa tugas baru yang sebelumnya terasa berat, kini mulai terasa ringan atau hadirnya seorang kolega yang membawa perspektif menenangkan. Queen of Cups juga mengingatkan kalian untuk tidak mengabaikan intuisi di tempat kerja. Jika ada langkah yang terasa tidak nyaman meskipun menggiurkan, dengarkan bisikan batin itu. Masa transisi ini memang masih terasa berat, tapi setiap langkah kecil yang kalian ambil saat ini seperti menanam benih di tanah yang subur. Hasilnya belum terlihat hari ini, tetapi akar-akar kekuatan sudah mulai tumbuh.
Kartu ini juga membawa energi perlindungan lembut. Kalian tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kalimat penutup untuk karier mengantarkan kita pada babak selanjutnya, di mana rezeki dan keputusan finansial akan turut mewarnai perubahan besar dalam hidup kalian. Kartu ketiga keuangan, Seven of Cups. Memasuki sektor keuangan dan material, kartu Seven of Cups membawa energi yang paling kompleks dan penuh warna. Simbolismenya adalah awan tipis yang menampilkan berbagai bayangan. Ada piala berisi permata, ada mahkota, ada ular, ada kastil, ada pula sosok yang berselimut kain. Ini adalah kartu pilihan, ilusi, dan kemungkinan yang tampak tak terbatas. Bagi kalian para Gemini, kartu ini muncul sebagai pengingat bahwa setelah kesulitan ekonomi yang panjang, kini berbagai peluang mulai bermunculan sekaligus. Pekerjaan sampingan, tawaran investasi, atau rezeki tak terduga bisa datang dari berbagai arah. Namun hati-hati, tidak semua yang tampak berkilau itu sungguh-sungguh emas. Seven of Cups memperingatkan kalian akan bahaya fantasi yang berlebihan. Roda keberuntungan memang mulai berputar 180 derajat, tetapi ia berputar di dalam kabut tipis. Kalian bisa saja melihat banyak pilihan menggiurkan, tetapi tanpa kejelasan visi, kalian bisa tersesat. Oleh karena itu, saran reflektif dari kartu ini adalah jangan mengambil semua peluang sekaligus. Duduklah sejenak, tarik napas, dan bedakan mana yang sungguhan dan mana yang hanya bayangan. Kondisi keuangan kalian memang berpotensi untuk melesat naik secara signifikan, tetapi momentum ini membutuhkan kebijaksanaan, bukan kerakusan. Puncak dari perubahan ini akan terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Namun sebelum itu tiba, kalian harus berani mengatakan tidak pada beberapa pilihan meskipun menggiurkan. Ingatlah bahwa jerih payah masa lalu mulai membuahkan hasil, tetapi hasil itu akan abadi jika kalian mengelolanya dengan hati yang jernih. Jangan biarkan diri hidup dalam kekhawatiran akan kekurangan lagi, tetapi juga jangan biarkan semu gelap mata oleh gemerlap pilihan. Dari sini, perjalanan kalian beranjak pada bak keberuntungan secara utuh, di mana keseimbangan dan kesabaran menjadi kunci. Kartu keempat, peruntungan, temperance. Untuk peruntungan secara keseluruhan, kartu temperance yang muncul adalah salah satu simbol paling damai dalam tarot. Ia menggambarkan seorang malaikat dengan satu kaki di darat dan satu kaki di air, menuangkan cairan dari satu cawan ke cawan lain tanpa menumpahkan setetes pun. Maknanya adalah keseimbangan, aliran, kesabaran, dan kemampuan untuk mencampur berbagai elemen kehidupan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Bagi kalian para Gemini, temperance datang di saat yang paling tepat. Karena belakangan ini kalian mungkin merasa hidup seperti berada di ujung tanduk. Kartu ini menenangkan dengan bisikan bahwa kegelapan perlahan beranjak pergi. Bukan dengan ledakan dahsyat, tetapi dengan kelembutan seperti air yang mengikis batu. Selama ini kalian mungkin merasakan beban situasi yang kritis dan berat. Tetapi Temperance berkata bahwa keajaiban bukan hanya mungkin, ia sudah dalam perjalanan. Keajaiban itu bisa hadir dalam bentuk pertolongan dari seseorang yang tidak kalian duga, atau sebuah keberuntungan kecil yang berantai menjadi perubahan besar. Yang terpenting, Temperance mengajarkan bahwa setiap masalah yang datang bukan untuk menjatuhkan martabat kalian, melainkan untuk mengangkat derajat kalian ke level yang lebih tinggi. Roda keberuntungan memang berputar 180 derajat, tetapi arah putarannya ditentukan oleh seberapa sabar kalian menunggu dan seberapa tenang kalian bertindak. Jangan biarkan rasa lelah membuat kalian berputus asa, karena tepat saat kalian merasa hampir menyerah, semesta sedang menyusun skenario yang paling indah. Temperance juga mengingatkan bahwa peruntungan besar sering datang bukan ketika kalian mengejarnya, tetapi ketika kalian berhenti memaksakan kehendak dan mulai mengalir bersama waktu. Kini dari keseimbangan hidup, kita akan melihat kondisi paling dasar yang menopang segala hal lainnya, yaitu kesehatan fisik dan batin. Kartu kelima, kesehatan, Ace of Swords. Akhirnya, untuk kondisi kesehatan dan vitalitas kalian, hadirlah kartu Ace of Swords. Dalam simbolisme tarot, Ace of Swords adalah sebuah pedang bermata dua yang tegak lurus menembus awan, dihiasi mahkota kemenangan di ujungnya. Ini adalah kartu kejernihan pikiran, pemotongan ilusi, dan kekuatan untuk melihat kebenaran dengan tajam. Bagi kalian para Gemini yang mungkin merasa tubuh dan pikiran begitu lelah karena tekanan hidup yang bertubi-tubi, Ace of Swords membawa kabar yang sangat menggembirakan. Energi kalian sedang memasuki fase pemulihan yang sesungguhnya.
Bukan pemulihan instan, tetapi pemulihan yang mendalam dan bertahap. Bagaikan pedang yang menembus kabut, kartu ini memberi kalian kemampuan untuk membedakan mana rasa lelah yang butuh istirahat dan mana rasa lelah yang butuh perubahan pola hidup. Stabilitas energi akan mulai kembali, perlahan namun pasti. Dan yang paling penting adalah kalian akan merasa pikiran menjadi lebih jernih. Kejernihan ini sangat berharga karena dengan pikiran yang tenang, kalian bisa membuat keputusan tentang kesehatan yang lebih bijak. Ace of Swords memperingatkan kalian untuk tidak memaksakan diri pulih dengan cepat. Tidak ada obat ajaib selain memberi tubuh waktu yang ia butuhkan. Dengarkan sinyal kecil dari dalam diri kalian. Rasa kantuk di sore hari, sesak di dada saat cemas, atau nafas yang terengah setelah sedikit beraktivitas, semua itu adalah pesan yang jernih dari tubuh. Proses ini memang membutuhkan kesabaran, tetapi di penghujung periode ini, kalian akan menyadari bahwa kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi tentang rasa ringan saat bangun tidur dan kemampuan untuk menikmati hari tanpa beban. Kembalinya kesehatan menjadi benteng yang kokoh, dan dari benteng itulah kalian akan menyongsong masa depan dengan langkah yang pasti. Demikianlah pembacaan untuk zodiak Gemini kali ini telah sampai pada penghujung jalan. Dimulai dari asmara dengan kartu Three of Cups yang membawa kebersamaan dan kehangatan, lalu karier melalui Queen of Cups yang menenangkan dengan kebijaksanaan emosional, kemudian keuangan bersama Seven of Cups yang penuh pilihan dan ilusi, dilanjutkan peruntungan oleh Temperance yang mengajarkan keseimbangan, dan ditutup dengan kesehatan oleh Ace of Swords yang memotong kabut dengan kejernihan pikiran. Semoga semua pesan ini menjadi ketenangan bagi hati dan cahaya kecil di langkah kalian. Tetaplah terhubung dengan pesan semesta agar tidak tertinggal dari ramalan berikutnya, karena masih banyak rahasia langit yang menunggu untuk diungkap. Sampai jumpa di getaran berikutnya.